Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini kami datang menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur Tuhan mengaruniakan kepada kami lagi hari yang baru untuk kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelumnya, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai ayat 24. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai ayat 24. Firman Tuhan demikian. Pertemuan Abram dengan Raja Sodom dan Melkisedek. Raja negeri Sodom keluar ke lembah Syahwe, yakni lembah raja, menyongsong Abram yang kembali setelah mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dia. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Abram pun memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Raja Sodom berkata kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apapun dari semua milikmu itu, seutas benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau tidak dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Untukku tidak perlu kecuali apa yang telah dimakan oleh hamba-hambaku ini, dan juga bagian Aner, Eskol, dan Mamre, orang-orang yang pergi bersamaku. Biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Abram keluar dari Ur, dari tempat kelahirannya, dari keluarganya, sanak saudaranya,
untuk pergi ke tempat yang akan ditujukan Tuhan kepadanya, dia membawa keponakannya, yaitu Lot. Sama-sama membawa harta benda juga. Abraham membawa seisi rumahnya dan semua orang-orang yang ada di rumahnya dan harta bendanya. Begitu juga dengan Lot. Tetapi ketika di tanah yang sudah ditunjukkan Tuhan untuk mereka menetap di sana, terjadi perkelahian antara gembala-gembala Abram dan gembala-gembala dari Lot, sehingga Abram memberikan pilihan kepada Lot, pilihlah tempat yang subur untuk engkau tinggal, dan Lot memilih di daerah Sodom dan Gomora, sementara Abram memilih ke arah Hebron. Ketika terjadi peperangan di kota Sodom dan Gomora pada waktu itu, Raja Amrafel dari Sinear, Raja Aryok dari Elasar, Raja Kedorlaomer dari Elam, dan Raja Tideal dari Goyim berperang melawan Raja Bera dari Sodom, Raja Birsya dari Gomora, Raja Sinab dari Atma, Raja Semeber dari Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Raja-raja ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Jadi Raja Kedorlaomer bersekutu dengan 3 raja yang lain, sementara Raja Sodom Gomora bersekutu dengan 5 raja. Tetapi peperangan itu dimenangkan oleh Kedorlaomer, Raja Elam dan sekutunya, sehingga harta benda kota Sodom, Gomora, kota Atma, dan juga kota Seboim, kota Bela dibawa semua sebagai pampasan perang. Harta-harta kota itu semua dibawa, termasuk Lot, keponakan Abram, dibawa, ditawan. Juga semua harta benda Lot juga dibawa. Dan hal ini terdengar oleh Abram. Abram adalah paman dari Lot, sehingga Abram tergerak untuk berperang melawan Raja Kedorlaomer dan sekutunya. Abram membawa 318 orang-orang yang terlatih di rumahnya dan mengejar Raja Kedorlaomer, mengalahkan mereka, sehingga harta yang dirampas oleh Kedorlaomer di Sodom, Gomora dan kota-kota di sekitarnya, termasuk Lot dan hartanya, dibawa kembali. Abram dan orang-orangnya berhasil mengalahkan Raja Kedorlaomer dan sekutunya yang mengalahkan kota Sodom dan Gomora, membebaskan Lot keponakannya dan merampas harta yang mereka ambil di Sodom dan Gomora. Ketika Abram kembali berperang dengan membawa hasil kemenangan dan juga membawa kembali harta benda Sodom dan Gomora, termasuk Lot keponakannya, dibawa kembali, dia berjumpa dengan Melkisedek,
dalam cerita dikatakan Raja Salem. Raja Salem Melkisedek membawa roti dan anggur. Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Lalu Imam Melkisedek memberkati Abram. Katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Pada saat itu Abram pun memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya, semua harta yang bisa diambil kembali, harta-harta Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dibawa oleh Kedorlaomer dan sekutunya, diambil kembali oleh Abram, dibawa pulang, termasuk hartanya Lot dibawa pulang, juga Lot dan seisi rumahnya juga dibawa pulang. Ketika Abram sudah menerima berkat dari imam besar Melkisedek, dia memberikan 1/10 dari harta-harta itu kepada Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. 10% dari harta yang diperoleh oleh Abram diberikan kepada Melkisedek. Dan itu terus-menerus dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka Abraham, mempersembahkan 10% dari hasil mereka kepada Tuhan. Apa yang mereka dapatkan, penghasilan mereka 10% adalah untuk Tuhan. Dan itu dilakukan oleh bangsa Israel turun-temurun sampai pada saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberikan persembahan persepuluhan atau 10% dari hasil yang kita dapatkan adalah juga menjadi tanggung jawab setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 10 berkata, "Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Di dalam Maleakhi 3 ayat 10 adalah himbauan, itu firman Tuhan kepada umatnya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi perintah untuk memberikan persembahan persepuluhan sudah dimulai sejak nenek moyang bangsa Israel. Sudah dimulai sejak leluhur bangsa Israel, Abraham. Dan juga bagi bangsa Israel yang sekarang ini, bagi kita sebagai orang yang percaya, 10% dari harta atau apa yang kita peroleh, penghasilan kita adalah milik Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita berlipat ganda sesuai dengan janji firman-Nya. Tuhan setia pada janji firman-Nya. Dia akan menggenapi janji firman-Nya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan setia pada janjinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami, umat-Mu. Tuhan sudah memperdengarkan suara-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan
diberkati oleh Tuhan dan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami senantiasa. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya menyampaikan selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.